Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kesempatan begitu besar, kesempatan untuk melakukan kehidupan yang Allah kehendaki sebenarnya, yaitu di atas ketaatan. Karena berapa banyak manusia yang Allah ciptakan, namun mereka tidak menjalankan kehidupan yang Allah inginkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Berujung kepada perbuatan-perbuatan yang membuat hidup mereka berantakan dan hancur. Sering kita tanya, kenapa saya dapat masalah ini, kenapa kok muncul seperti itu? Insya Allah hari ini akan terjawab semuanya dari semua permasalahan kita. Apa sih garis besarnya hidup kita ini kok kadang-kadang mulai bermasalah? Jawabannya jawabannya simpel sebenarnya. Ya. Nanti insya Allah kita akan belajar di tema hari ini, kenapa harus dengan tauhid. Jelas ya? Oke. Insya Allah matannya akan dibacakan oleh saudara kita, ya, Ustadz Fathi Bahadi. Tafadhol. Yang sampai kita masuk ke i'lam arsyadakallah li ta'ah. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk ketaatan. Masih pembukaan sebenarnya. Masih pembukaan. Oke. Oke. Ya. Terjemahannya aja. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa Hanifiyah atau Ibrahim adalah kamu menyembah Allah semata dan ikhlas dalam beragama seperti yang difirmankannya. Berhenti. Coba. I'lam. Ketahuilah, kata penulis apa? Semoga Allah SWT membimbingmu dalam ketaatan. Ya ikhwah, kita kalau bicara bagaimana Allah membimbing hambanya dalam ketaatan, coba perhatikan dulu dalil yang pertama, surat Muhammad ayat 33. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasula wa la tubtilu a'malakum. Coba Allah bicara apa? Taati Allah, taati Rasulnya, dan apa? Di akhirnya, janganlah kalian merusak amalan kalian. Tahu maksudnya? Apa kira-kira? Apa coba? Iya, maksudnya janganlah kalian merusak amalan kalian. Bukan sekedar syirik. Ada yang lain? Coba pikirin baik-baik. Maksudnya jangan merusak itu apa maksudnya? Persis, berbuat dosa. Gara-gara apa? Kita hidup ini, Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, konsekuensi hidup ini ada dua, yaitu ngikuti Allah dan Rasul. Kalau keluar dari itu disebut dengan rusak. Faham? Oke. Sering, coba, bagaimana cara syaitan menggoda manusia? Antum tahu, syaitan menggoda manusia itu pakai apa?
logika. Kenapa? Aturan sebenarnya kalau hidup kita mau benar dan selamat, aturannya apa? Taat sama Allah dan Rasulnya. Setan berusaha untuk kita tidak mengikuti aturan. Makanya dimulai setan menggoda kita pakai logika, ya. Kalau engkau taat, engkau sholat 5 waktu di masjid, apa jaminan? Dibuat ragu, ya, tentang bagaimana kita urusan kita sama Allah pakai apa? Ya ikhwah, pakai keyakinan. Makanya Allah berbicara, wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa? Yang mereka membangun keyakinannya sama Allah. Sedangkan setan untuk meruntuhkan keyakinan kita digoda logika ini. Sambil mengatakan, kalau engkau sholat 5 waktu di masjid, apakah jaminan rizkimu bakal lancar? Padahal Allah SWT menjamin orang-orang yang mereka di atas petunjuk, Allah berikan keberuntungan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi ini kita sama Allah pakai keyakinan. Tapi begitu mulai logika masuk ke dalamnya, ya, maka kemudian keyakinan itu akan runtuh. Makanya coba perhatikan ya ikhwah. Coba dibuka surat Al-A'raf, ya, ayat 18. Sebentar, ayat 20-21. Coba dibaca. Al-A'raf ayat 20-21 terjemahannya sih. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kemudian syaitan bisikan pikiran jahat kepada mereka. Nah, fawaswasa lahuma syaitan. Ini adalah panah pertama setan buat kita nyeleweng dari taat. Maka Allah mengatakan apa? Fawaswasa lahuma syaitan. Tahu waswas? Artinya apa? Ragu, bingung. Ya. Kenapa disebut ragu? Orang kalau ragu berarti awalnya punya keyakinan enggak? Hah? Punya. Maka kemudian muncul apa? Keraguan. Kenapa ya ikhwah muncul keraguan? Keraguan ini terjadi ketika mulainya seseorang menyeleweng. Coba perhatikan baik-baik perkara ini. Sebentar. Coba Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mereka tidak mau mentaati Rasulnya dengan firman Allah apa? Nggak ada di sini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Coba perhatikan. Itu surat apa itu? Coba lihat baik-baik. Ini ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi aw tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Coba lihat ini ayat. Tadi apa? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Sebaliknya, maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah siapa? Rasul. Kenapa? Ya. Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa cobaan. Tahu cobaan? Cobaan dalam bentuk dua, yaitu syubhat dan syahwat. Ini ngerusak hidup, iya apa enggak? Syubhat itu ngerusak keyakinan kita.
syahwat itu ngerusak kemauan. Kemauan kita bisa berhenti gara-gara masalah syahwat. Coba antum perhatikan. Mau ibadah ndak jadi gara-gara apa? Syahwat. Ya. Kita kadang-kadang nih sama Allah bisa ragu, kena godaan setan gara-gara syubhat. Ya kan? Semua ini terjadi setelah nyeleweng. Berarti kalau tidak mau rusak hidup harus apa? Taat aturan. Makanya orang yang bertauhid hidupnya simpel. Dia kalau ditanya tentang hidupnya nggak lari kemana-mana, nggak perlu ya jelasin ke Inggris kemudian lari ke Maroko balik lagi ke Indonesia, muter. Mereka kalau ditanya kenapa engkau melakukan ini, Allah yang perintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Semua perintah Allah baik. Selesai. Ada jawaban lagi enggak? Orang butuh tanya yang lain enggak? Enggak ada lagi. Makanya hidup orang yang bertauhid paling simpel. Kenapa? Semua perintah Allah yang terbaik. Selesai. Kalau sudah ada yang terbaik, ada yang ingin enggak? Enggak ada ya. Makanya inilah prinsip ketika Allah kemudian mengajak kita untuk taat. Karena nih loh, antum coba perhatikan di tafsir. Ini sering bahas. Coba perhatikan apa kata Ibnu Katsir, seluruh perkataan dan perbuatan manusia ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Kalau sesuai maka diterima. Kenapa? Karena kebenaran sumbernya dari secara jelas dari Allah dan Rasulnya. Dan semua kebenaran sudah dipraktekkan sama Rasulullah. Sudah. Berarti apa? Yang sesuai diterima sama Allah. Berarti kalau nggak sesuai disebut dengan apa? Nyeleweng. Kalau sudah nyeleweng disebut dengan apa? Rusak. Rusak itu konsekuensinya bahagia apa sengsara? Antum bicara. Semua yang antum perbuat, kalau seandainya itu ya perbuatan antum rusak, antum kalau kuliah nih atau kerjaan rusak gimana konsekuensinya? Paham ya? Semua yang disebut rusak konsekuensinya buruk. Makanya Allah jelaskan secara simpel dan jelas. Kita berpikir, paham itu? Dan apa yang menyelisihinya dikembalikan kepada orang yang mengatakannya atau melakukannya. Siapa saja itu. Dikembalikan dengan konsekuensi apa? 2. Dunia kena, akhirat kena. Yaitu apa? Ada pedih ini apa? Ada pedih itu apa? Neraka. Selesai. 1. Yang berikutnya. Kemudian coba lihat ayat ini. Kalau kita sudah paham sumber kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, berarti kalau bermasalah lari kemana? Kalau kita punya permasalahan kita lari kemana? Lari ke Allah dan Rasulnya. Makanya Allah jelaskan ayat ini. Dalam surat At-Taghabun ayat 12 Allah mengatakan apa? Wa atiullaha wa atiur rasula. Fa in tawallaitum fa innama yang ini. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, jika kalian berselisih pendapat berarti apa? Cari kebenaran lewat apa? Lewat Allah dan Rasulnya. Cari di aturan hidup. Jelaskan aturannya dalam Quran dan Sunnah. Gak ada yang terbaik dari situ. Makanya subhanallah ya ikhwah, simpelnya nih, kenapa sering muncul kalau orang bilang inspirasi .2 pas waktu lagi sholat. Ya benda, betul. Apakah itu disebut inspirasi mutlak? Dan yang muncul di inspirasi sholat itu urusan dunia apa akhirat? Pernah antum nemuin akhirat di situ? Pernah nggak? Nggak bakal. Mustahil iblis nyuruh setan buat ngasih inspirasi akhirat. Faham? Dan begitu dapat inspirasi dunia, maka tuh kebatilan dibungkus dengan seakan-akan sebuah kebenaran.
Coba dibuka surat Fatir. Ya. Surat Fatir ayat 5 sampai 7. Dibaca artinya. Supaya kita paham. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah hidup pada dunia perdayakanmu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu perdayakan kamu. Berhenti. Coba diulang lagi keras. Coba. Wahai manusia, Iya. sungguh janji Allah itu benar. Berhenti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kepada kita karena ingat syaitan itu akan selalu membuat kita ragu tentang janji Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti. Sampai Allah mengatakan apa? Ya, dalikal kitabul la raiba fi. Siapa yang enggak ragu? Hudal lil muttaqin. Berarti kalau kita enggak jadi orang yang bertakwa, kita akan berhukum dengan Quran dengan penuh keraguan. Apa iya Allah bakal ngasih? Apa iya bakal kayak gini? Contoh kehidupan. Makanya kalau kita kemudian berbicara agama kepada orang yang jauh dari prakteknya, kira-kira diajak untuk benar mau apa enggak? Jawabannya enggak. Cari fulus aja susah. Sekarang ya Hanum mau ngomong agama. Jelas ya ikhwah. Mereka akan selalu dibuat seperti itu. Nah pertanyaannya, kemudian Allah bicara orang sebaliknya. Lanjutin. Setelah janji Allah tadi apa? Sebutin apa? Sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah hidup pada dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Kita dijawabkan. Nah, sekarang syaitan nipunya gimana? Lanjut. Sungguh syaitan itu musuh bagimu. Terus? Maka lakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi pemberontak yang menyala-nyala. Subhanallah ya ikhwah. Syaitan itu ya cuman ngajak para pengikutnya untuk jadi penghuni neraka. Jadi ketika kita dapat inspirasi di tengah salat, ketika godaan syaitan muncul, maka nggak mungkin tuh godaan menjadikan kita baik, mustahil dan nggak akan pernah. Paham? Berarti itu bisikan baik atau buruk? Buruk. Tapi bagi kita sesaat inspirasi. Kenapa? Karena digodanya pakai logika. Jelas di sini ikhwah, bagaimana ngerinya orang bisa nyeleweng. Paham? Lanjut lagi. Ayat ke-7. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman akan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Terus? Maka apakah pantas orang-orang yang dijadikan rasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Nah, ulangi nih. Maka apakah pantas orang-orang yang dijadikan rasa indah perbuatan buruknya? Berhenti. lalu menganggap baik? Dijadikan indah perbuatan buruknya. Cara syaitan untuk goda manusia adalah kita ini buruk aslinya, tapi berusaha dikasih fatwa dan inspirasi seakan-akan sebenarnya ini baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang merasa model kayak gini, surat Kahfi ayat 3 sampai 5. Ayat 103 sampai 104. Dijanjikan sama Allah nasibnya ini. Lanjut dulu baru kita ke Kahfi. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi hidayah cuma di tangan siapa? Bukan apa kata setan. Jelas? Pertanyaannya, banyak nggak orang yang kemudian ngerasa perbuatannya benar? Banyak kan? Ngerasa benar. Padahal nggak sesuai petunjuk. Banyak nggak? Banyak. Nasibnya gimana? Sudah buka Kahfi 103. Coba dibaca. Belum. Yang lain? Kahfi 103 104. Iya. Jika katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Lanjut. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, Iya. sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka sia-sia. Apakah kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala? Orang yang paling rugi. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang mengira perbuatannya benar. Ya, padahal apa?
Allah mengatakan perbuatannya sia-sia, padahal mereka menganggap perbuatannya apa? Sudah benar. Sia-sia di sini disebut mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Tertolak kan? Karena kebenaran itu cuma datang dari Allah dan Rasulnya. Terus kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka ngerasa melakukan yang terbaik, bahkan ngerasa alhamdulillah insyaallah Allah bimbing saya ke surga. Banyak ya yang ngarang kayak gitu. Padahal sudah secara jelas Allah dan Rasulnya tidak nyuruh untuk melakukan itu. Paham di sini? Makanya kenapa syaitan lebih suka perbuatan yang model kayak gitu? Karena pelakunya ngerasa benar. Padahal nggak ada aturannya. Ini salah satu di antara jebakan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 8. Bagaimana syaitan goda. Paham di sini? Makanya kalau kita kemudian hidup kita mau benar, hidup kita mau berjalan dengan baik, dan kita merasakan hidup itu berjalan di atas ketenangan, walaupun kita menghadapi musibah sekalipun, maka ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Setiap terjadi suatu permasalahan, balikin ke Allah dan Rasulnya dengan nyari petunjuknya di situ. Jelas? Sampai Allah mengatakan apa? In kuntum tuhibbunallah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman, yakin sama Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Kalau mau selesai, mau selamat dari kiamat. Ya, karena orang-orang yang menyelisihi bisa selamat gak di hari kiamat kelak? Jawabannya gak mungkin. Ya ikhwah, sedikit balik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sering membahas tentang kondisi hari kiamat? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang masalah Yaum Fazal Akbar, yaitu hari ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 2. Coba. Allah berfirman, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid." Allah sampai berfirman, ingat pada hari ketika engkau melihat kegoncangan. Tahu yang dimaksud kegoncangan apa? Antum bisa bayangin, ini kondisi ini kita ngelihat gunung hancur depan mata, lautan berubah jadi api, ya, gempa bumi yang begitu dahsyat, saking dahsyatnya di gempa bumi sampai kita bisa pusing yang begitu luar biasa. Jangan jauh-jauh lah. Orang pada waktu di kejadian, ya, kondisi bumi ketika larvanya naik, ya, kemudian orang tiba-tiba ketutup. Saking stresnya di saat itu, stresnya orang kira-kira sadar tentang sekitarnya enggak? Saking stresnya sampai ini nggak ada apa-apanya gunung meletus. Ini terjadi bersamaan, fenomena di bumi semuanya bareng jadi satu, tumpukin sama Allah. Ya, sampai engkau akan melihat orang yang nyusuin anaknya bisa lalai sama anaknya sendiri. Ini anaknya kemana dia nggak ngurus. Itu saking stresnya waktu itu. Satu. Yang kedua, ya, kemudian seorang yang lagi mengandung semuanya tiba-tiba keguguran bareng-bareng. Kebayang, mau yang paling muda sampai yang tua hamilnya semuanya keguguran saat itu. Ya, dan engkau melihat kondisi manusia kayak lagi mabuk, padahal aslinya dia nggak minum apa-apa. Allah mengatakan wa ma hum bisukara.
Mereka nggak mabuk sebenarnya, tapi ngerasain adab yang di saat itu terjadi luar biasa. Dari adab itu manusia bisa sempoyongan bareng-bareng. Paham fenomenanya? Ya. Kebayang harapan mereka di saat itu apa? Harapan mereka di saat itu cuman bisa berharap kepingin selamat. Tapi orang yang menyaksikan hari kiamat adalah manusia yang paling buruk. Dan orang yang dikumpulkan di padang mahsyar di saat itu, mereka semua stres sampai dikatakan mereka banyak yang tidak berpakaian. Aisyah bertanya, nanti bagaimana kondisinya satu dengan yang lain, apakah kemudian saling melihat? Kata Rasulullah, perkawalannya lebih parah daripada itu. Orang kalau sudah stres, kira-kira sadar sekitarnya enggak? Cuman bisa nunduk, kepikiran, jalan dan enggak jelas jalannya mau kemana. Itu kondisi manusia di saat itu. Dan semua manusia cuma satu berharapannya, selamat dan mendapatkan pertolongan Allah. Top. Sedangkan Allah bicara, yang dapetin pertolongan Allah mereka yang taat. Jelas ya, ikhwah. Paham di sini? Inilah kenyataannya sebenarnya. Makanya orang yang bertauhid itu mereka yang hidup benar-benar punya tujuan yang jelas. Yang lainnya mereka akan cari alasannya kenapa hidup saya gini, kenapa gitu. 1001 alasan yang tidak membuat kita bisa tenang. Iya apa enggak? Kita ngomong gini, nanti muncul alasan gini lagi, muncul alasan gini. Jawabannya 1001 macam alasan yang membuat kita gak akan pernah mendapatkan jawaban. Karena jawaban hidup sebenarnya ketika kita bertauhid sama Allah, itu jawaban satu, jawaban yang mewakili semua masalah. Jelas? Faham? Oke. Ya. Kemudian coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutnya yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 158. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Allah berfirman secara jelas, lihat kata-katanya ya. Ketika Allah SWT mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Apa perintahnya? Kenapa Rasulullah disuruh untuk mengatakan itu? Supaya ngikutin ini. Utusan Allah yang mempunyai langit dan bumi. Allah yang mempunyai langit dan bumi. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tujuannya adalah untuk masalah tauhid. Kenapa masalah tauhid? Ya, ingat semua ya, ketika kita bicara masalah tauhid, maka kita bicara masalah kehidupan yang sebenarnya. Makanya cuman Allah yang menghidupkan dan mematikan. Manusia yang selama ini kita takutkan tidak bisa berbuat apa-apa. Coba silahkan takut sama sebelah kita. Kita duduk nih. Nanti kata sahib kalau anak gak gini gimana? Fadl. Ujung-ujungnya apa ya ikhwah? Ketakutan kita sama teman kita akan terus ngerusak hidup kita sendiri. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahullah ma'unatan nas. Coba perhatikan baik-baik. Barang siapa ya yang dia mencari ridha Allah sampai manusia enggak suka. Contoh nih, kita duduk ya di sebuah majelis, kemudian kita fokus. Kita butuh tuh ilmu. Kenapa? Karena kepingin mempelajari hidup yang benar. Tiba-tiba nih sahib ngajak kita soft talk. Kita nggak ikut, wah nggak solidaritas nih orang. Allah akan buat orang yang benci suka sama kita.
Paham? Allah akan buat orang yang benci tadi, Allah akan cukupkan dia dari kedoliman manusia. Awalnya setan akan mengatakan engkau gak akan pernah punya teman. Kenapa? Sikapmu kaku. Ya apa enggak? Tapi begitu nanti Allah balikin tuh orang jadi senang sama kita. Karena kita cari ridha Allah. Tapi sebaliknya, maniltama saridon nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia sampai Allah benci. Prinsip hidup kita, pokoknya saya nggak mau ada orang yang nggak suka sama saya. Orang yang sistemnya gini, kira-kira orang mulai nggak suka dia panik nggak? Panik kan? Oke. Diikutin semua, pokoknya yang penting sahib seneng. Paham di sini? Ya, jelas kan? Subhanallah. Maka wakalahullah ilan nas. Maka Allah akan gantungkan nasibnya dia ke orang. Jadi semua perbuatannya dia apa kata orang. Bisa tidur nyenyak gak nih orang? Gak bakal bisa ya. Sohibnya yang komentar bisa regut zen, dianya gak bisa regut. Waduh, tadi kira-kira di fulan benci sama saya gak ya? Tadi si ini kira-kira gimana ya sama saya? Silahkan, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kenapa? Gara-gara syaitan kemudian mulai mengatakan kepada kita, ya kalau sohibmu senang semua maka engkau akan jadi idola. Itu sifatnya syaitan. Tapi tidak dengan kenyataan hidup. Karena kenyataannya pahit dibanding dengan bayangan yang manis. Jelas sekarang? Faham? Ini yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara jelas bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang apa? Yang ummi, yang gak bisa baca. Ya, yang Nabi Allah, Nabi ini kenapa dipilih sama Allah? Dia beriman kepada Allah dan Al-Quran. Paham? Dan kitab-kitab sebelumnya. Ketika beriman dan praktek, maka juga ikutilah Rasulnya. Karena Rasulnya ini beriman sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau Allah bicara nih, manusia yang sesuai dengan aturan Allah, Rasulullah. Selesai. Maka kalau kita sesuai dengan Rasulullah, maka kita sesuai dengan aturan Allah. Ya, supaya engkau mendapatkan petunjuk. Maka petunjuk ini diraih dengan akal atau diraih dengan keyakinan? Keyakinan. Akal ngikutin keyakinan, bukan keyakinan ngikutin akal. Jelas? Kalau keyakinan ngikutin akal, maka otomatis kita nggak bakal ngikutin aturan Allah secara total. Yang enak dilakuin, yang nggak enak ditolak. Itu prinsip. Makanya apa? Mau sholat ngeliat-liat dulu. Kalau sahibnya banyak sholat, ngikut dia sholat. Kalau tidak ada yang sholat, sebentar dulu lah. Kenapa? Pada tidak sholat kok. Banyak gak yang kayak gini? Gak terasa. Subhanallah, begitu apa? Begitu nunda, akhirnya sholatnya hilang, tambah sumpak hatinya. Pulang, bukannya tambah senang, tambah uring-uringan. Gara-gara nunda taat. Harusnya kan orang main sama teman kan senang. Ini jadi ruwet. Jelas? Berawal dari bagaimana dia nunda urusannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Jelas ya ikhwah? Paham? Oke. Yang berikutnya coba dilanjutin lagi matanya. Tadi Al-Hanafiyah. Apa sebenarnya? Terus? Seperti yang dikatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah. Sebelumnya semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan. Terus? Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Terus? Bahwa Hanifiyah agama Ibrahim adalah engkau menyembah Allah semata dengan ikhlas. Berhenti. Hanafiyah. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Faham? Bahkan sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, agama Rasulullah apa? Agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh jadi contoh? Ini dia alasannya.
istilah Hanafiyah pertama. Al-Hanafiyah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan mutahannifa ani syirk qasidan idal iman, yaitu menjauhi diri dari kemusyrikan, ya, yaitu menyelisihi Allah Azza wa Jalla, menduakan Allah Azza wa Jalla, ya, dan juga condong dan mendekatkan diri kepada keimanan. Kita berusaha untuk membangun keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya Allah mengatakan ini, "Tsumma auhayna ilaika." Coba perhatikan, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kenapa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Coba kata-katanya perhatikan, ya. Kenapa? Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan secara detail lagi, hanif itu adalah menjauh dari kebatilan. Gampang apa susah? Jujur. Susah kan? Oke. Biar mudah gimana? Ada yang tahu jawabannya? Ada punya hadiah kecil nggak? Nah. Hah? Yakin? Fadhal ya ikhwan. Mengikuti petunjuk Quran hadis. Ya ikhwah, ini ada jawabannya di dalam Al-Quran. Jawabannya simpel sebenarnya. Hah? Istiqomah. Saya pernah bahas ini. Bagi yang ngikutin kajian yang lalu, paham benar sebenarnya. Ikhlas. Jawabannya bukan masalah itu. Kita ini bisa jauh dari kebatilan kalau kita apa? Hampir dapat. Subhanallah. Kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Caranya gimana? Bertakwa. Subhanallah. Bingung jadinya. Mendekat kepada? Tadi siapa yang jawab mendekat kepada Allah? Fadhil antum ambil. Enggak, yang tadi antum. Yang jawab siapa tadi yang pertama? Hah? Oh iya, betul. Betul. Iya. Faham maksudnya? Maksudnya paham? Artinya gini, kuncinya satu ya ikhwah. Kuncinya satu. Allah ketika memberikan hidayah kepada hambanya, ya, mereka bisa menjauhkan dirinya dari kebatilan kalau mereka bergantung sama Allah. Ya tadi disebut mulai dekat baru kita bisa ini. Ya, sebentar lagi merah ya. Masih yang biru. Paham ya? Jadi kalau dia ya berusaha untuk mendekatkan kepada Allah dan minta sama Allah, baru dia bisa melakukan ini dengan gampang. Tapi kalau ngandelin diri sendiri, jawabannya mustahil. Jelas. Jawabannya apa? Minta sama Allah, mulai dekat. Karena kebatilan gak akan pernah lepas dari orang kalau dia tanpa petunjuk. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu ngajak pemiliknya kepada kebatilan.
Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tahu maksudnya yang dirahmati? Mereka yang dekat sama Allah, yang minta sama Allah, yang Allah membuat hambanya selalu bergantung setiap saat, itu yang dapat dan bisa menjauhkan dirinya dari kebatilan. Makanya Rasulullah doa apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa katanya? Birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Bagaimana caranya? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah kalian apa? Janganlah engkau menyandarkan jiwaku kepada diriku tanpa pertolonganmu. Artinya jangan sampai saya mengandalkan diri saya sendiri dalam taat. Tapi jadikan saya selalu bergantung kepadamu setiap saat. Jelas di sini? Paham? Makanya coba kita bisa mulai menikmati ibadah karena kita minta ya Allah kasih saya istiqomah, ya Allah kasih saya ini. Setiap saat Rasulullah itu berdoa paling banyak doanya apa? Ya muqallibal qulub dalam hidupnya. Karena saking Rasulullah khawatirnya kalau Allah SWT membolak-balikkan hatinya. Jelas bagaimana kemudian Rasulullah SAW selalu minta sama Allah untuk dilurusin terus hatinya. Makanya doa terus. Nah kalau kita dikasih kesempatan sama Allah untuk doa, maka itulah petunjuk jalan sebenarnya. Ya. Kemudian apa? Mereka yang jauh dari kebatilan otomatis mendekat kepada kebenaran, hidayah, tauhid dan istiqamah. Jelas sampai sini? Makanya kita bicara kenapa harus tauhid. Bahkan Nabi Ibrahim itu contoh luar biasa dalam tauhid. Disebut imamnya muwahhidin. Coba perhatikan. Coba Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 125. Apa kata Allah? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya? Ya, dari orang-orang yang mengikhlaskan, menyerahkan dirinya kepada Allah tadi. Orang kalau sudah bergantung sama Allah, maka Allah buat agamanya menjadi agama yang baik secara otomatis. Berarti apa? Sahabat bisa jadi baik gara-gara apa? Pasrah. Paham? Kok lemes lagi gitu? Hadiah berikutnya. Oke. Bentar, habis ini ya. Paham sampai di sini ya? Paham ya ikhwah? Oke. Makanya kata Allah apa? Sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Yaitu apa? Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Coba lihat stepnya Nabi Ibrahim. Satu aja. Nabi Ibrahim berharap punya anak berapa tahun? Doa. Berapa tahun? Doa. 80 tahun. Jelas? Kemudian tiba-tiba punya anak. Jelas, Allah kasih rezeki anak. Setelah Allah kasih rezeki anak, Nabi Ibrahim disuruh ngapain? Disuruh ninggalin istri sama anaknya di mana? Lembah yang enggak ada tanamannya. Kita punya kepengen sesuatu tahunan. Habis dapat, kita disuruh naruh tuh barang. Kira-kira gimana? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak. Tapi kalau kita tahu di balik itu disuruh naruh diganti yang luar biasa 1000 kali lipat lebih dari itu. Mau apa enggak? Mau. Paham? Tanpa kita tahu atau enggak, Nabi Ibrahim punya keyakinan itu. Langsung dilakuin. Lihat caranya baik-baik. Ketika Nabi Ibrahim ya meninggalkan Hajar cuman dikasih 2. Apa? Tempat yang berisi kurma ya, sama sebagian lagi tempat yang berisi air. Bekalnya buat istri sama anaknya cuma 2 ini toh. Sekarang pertanyaannya, lembahnya nggak ada tanamannya sama sekali. Kalau nggak ada tanamannya, ada air nggak di situ? Nggak ada. Secara logika, orang bisa nggak hidup di situ? Pertanyaannya, yang menentukan manusia bisa hidup atau tidak siapa? Nah, masuk nggak di logika kita? Nggak masuk.
Tidak masuk kan? Tapi Nabi Ibrahim berkeyakinan sama Allah pakai keyakinan. Dia nggak main di logika. Makanya kenapa kita kadang-kadang sering buat disuruh taat gini senolak. Kenapa? PR masih banyak, nanti dulu sholatnya. Ini dulu yang ini. Ya kan? Ditunda sama kita. Kadang-kadang ayo ini nanti dulu. Kalau nanti gini gimana? Kalau gini gimana? Bisa jamin. Wah. Paham ya? Inilah hidup yang kadang-kadang kita dibenturin terus sama syaitan. Ya. Nah, lihat sikapnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim disuruh ninggal, Nabi Ibrahim nggak mau keyakinannya berubah gara-gara godaan. Yaitu apa? Nggak berani ngelirik ke istrinya. Takut dengan sikapnya tiba-tiba berubah. Kenapa? Melas gini, makanya ngelihat ke depan. Apa yang terjadi? Ketika Hajar mengikuti Nabi Ibrahim, berkata Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, ya, dikatakan kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada penghuninya dan tidak ada apapun di sini. Itu pertanyaannya Hajar. Kemudian setelah itu Hajar ngulangin pertanyaan itu berkali-kali, tapi Nabi Ibrahim tidak mau noleh. Takut keyakinannya berubah. Subhanallah, akhirnya Hajar bertanya. Kenapa? Karena Hajar juga belajar tauhid. Maka tanyaannya gini. Lihat pertanyaannya. Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Ketika pertanyaan itu berubah, baru Nabi Ibrahim noleh dan jawab benar. Apa kata Hajar? Ketika orang berkeyakinan, Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim ikut aturan, maka Hajar ditinggal di situ juga ikut aturan. Simpel kan ini? Faham kan? Kita nggak perlu bulat untuk memahami kata-kata ini. Setelah itu, akhirnya kemudian Hajar kembali ke tempatnya semula yang dia ditinggal di situ. Nurut. Berarti apa? Ya. Ketika maka kemudian dikatakan kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya ikhwah, ini jawaban simpel tapi dalam. Kalau sudah nggak melantarkan, berarti yang diperbuat Hajar adalah hal yang Allah ridhoi. Nah. Kenapa? Karena Allah bicara orang yang bertakwa itu Allah berikan rizki dari jalan persis. Kalau tidak disangka-sangka, tadi logika kita masuk nggak? Nggak kepikir. Nggak kepikir. Maka jangan main logika di saat itu. Main yakin. Ikuti aturan. Allah nggak bakal jerumusin. Dan subhanallah ya ikhwah. Maka ketika kita tahu. Ya. Coba perhatikan baik-baik kejadiannya. Ya. Ya, kejadiannya adalah ketika dalam posisi apa? Dalam posisi di saat itu sudah nggak ada air lagi dan tanamannya, maka kemudian apa? Hajar berusaha untuk mencari apa? Mencari air. Lari ke Bukit Sofa, kemudian menoleh nggak ada. Lari lagi ke Bukit Marwah, menoleh lagi nggak ada. Bahkan kapan Nabi Ibrahim menoleh? Coba perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim menoleh ketika apa? Ketika sudah nggak kelihatan lagi Hajar sama anaknya. Nih kata-katanya. Nah, disebutkan Nabi Ibrahim itu noleh ke belakang. Tapi noleh ke belakangnya apain? Nabi Ibrahim noleh ke belakangnya adalah berdoa. Artinya di balik ketaatan Nabi Ibrahim berharap sama Allah supaya keturunannya selamat.
Kebayang doanya Nabi Ibrahim gimana? Perhatikan nih ayat. Ayat ini masyhur luar biasa. Nabi Ibrahim mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang engkau muliakan. Berarti apa? Kalau di rumah Allah siapa yang jamin? Allah. Ya. Kemudian apa permintaan Nabi Ibrahim pertama kali? Nabi Ibrahim enggak minta makanan. Ini mintanya. Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa Nabi Ibrahim minta supaya mereka dirikin salat? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Agar mereka taat. Terus makanannya gimana? Fadl. Saya janji. Hah? Enggak. Masya Allah. Bergantung sama Allah. Oke, terus? Ya ikhwah, ini berkaitan dengan hidup yang sebenarnya bagaimana kemudian orang itu jadi beruntung. Kenapa? Kalau mereka sholat kenapa? Hah? Ini berkaitan dengan hidup dunia akhirat. Tak kasih jawabannya, enak kan? Hah? Masya Allah, fadl. Karena kalau orang taat, Allah jamin dia dunia akhirat. Jelas. Makanya orang mukmin itu dijamin sampai seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah ya ikhwah. Maka renungkan ini baik-baik. Ya. Orang yang taat otomatis dia usaha, bukan enggak usaha. Hajar usaha enggak? Makanya kalau orang ngomong mengatakan kan yang penting taat terus kemudian enggak suhul. Hajar ditinggal usaha. Baru Allah kasih apa? Air Zam-Zam, air yang terbaik sepanjang masa. Sepanjang masa, dari mulai pertama keluar sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Muncul dari seorang hamba yang bertawakal di saat logika itu gak bisa masuk. Allah kasih hadiah yang luar biasa loh, dahsyatnya. Hah? Kebayang gak hadiah? Kalau kita tahu dari awal itu hadiahnya, ditinggal gak apa-apa. Paham gak? Semua orang akan mengatakan gak apa-apa ditinggal, karena sudah ngerti hadiahnya. Coba kalau kejutan. Karena Allah mengatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hajar gak tahu, tapi Hajar yakin Allah gak bakal nyanyain kita. Makanya kasih hadiah yang dahsyat ya. Ini pelajaran besar ketika orang itu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Nabi Ibrahim jadi contoh? Ya karena itu. Karena Nabi Ibrahim ngerti. Makanya Nabi Ibrahim berdoa untuk jadi mereka hamba-hamba Allah yang mendirikan salat. Karena mereka bakal beruntung dunia akhirat. Tapi kalau dikasih minta buah tok, selesai dunia. Betul apa enggak? Belum tentu jaminan. Tapi lihat, minta salat dulu. Kemudian apa? Supaya hati mereka, manusia semua condong kepada mereka. Akhirnya datang dari penjuru dunia. Wa'adzin finnasi bil hajj. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk menyampaikan, berteriak, dan sampai apa yang disampaikan Nabi Ibrahim nyampe kepada setiap relung hati manusia. Di saat itu orang-orang muslimin, ya, orang-orang semuanya, bahkan zaman jahiliyah mereka datang ke Ka'bah. Semua manusia saat itu, subhanallah. Ya, akhirnya apa? Bukan mereka enggak sendirian, tapi orang banyak datang ke situ. Yang ketiga, baru Nabi Ibrahim meminta apa? Warzuqhum minats tsamarat. Ujung-ujungnya apa? La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur sama Allah. Subhanallah. Ini caranya bagaimana bapak sayang sama anak.
Paham sekarang? Inilah bagaimana cara orang yang bertauhid jalanin hidupnya. Simple nggak? Simple. Gak ruwet. Gak perlu kita nyari alasan yang lain-lain. Karena hidup itu solusinya udah jelas. Gak perlu muter nyari gimana caranya nyari pembenaran. Gak perlu. Karena pembenaran itu akan menyulitkan diri kita. Karena kebenaran itulah yang buat hidup kita jadi simpel. Jelas sekarang? Paham? Oke. Masih ada waktu? Habis ya? Oke. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya mualif, penulis mengingatkan kita apa? Terus dalilnya apa tadi disebutin? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia karena mereka menyembah padaku. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalil tauhidnya. Faham sekarang ya? Mudah-mudahan kita semua Allah berikan anugerah ketauhidan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua istiqomah dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.